वास्ते जन बिदु मेघवाई मन बिदु किस्मतों का लिखा मोड़ दूं बदले में मैं तेरी जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं. Guys, mungkin di antara kalian ada yang tahu lagu ini, mungkin juga ada yang nggak tahu apaan sih lagunya, nggak jelas gitu ya. Lagu ini soundtrack film seri dari India atau T-series. Gue nggak tahu filmnya seperti apa, tapi yang jelas ada satu hal yang menarik dari lagu ini. Yang pertama, lagu ini viral. Terakhir gue lihat di YouTube udah 800 sekian juta viewers. Banyak yang cover, termasuk orang-orang Indonesia, YouTubers Indonesia. Sama sekali gue nggak tahu filmnya kayak apa ya. Dan dulu gue suka sama film India, Shah Rukh Khan, Aamir Khan dan sebagainya. Tapi kesini gue udah nggak tahu film terbaru Bollywood itu apa. Gue nggak tahu. Lagu ini easy listening, enak didengerin, gampang dihafalin, gampang nempel di telinga, kemudian disenandungin tuh enak gitu kan ya. Itu ciri khas banget musik-musik pop. Ketika gue baca liriknya, kemudian gue terjemahin, ternyata lagu ini bahaya sih. Bahayanya gimana? Ayo kita coba dengerin sekilas musiknya ya. Dan gue gak pengen ngajak teman-teman untuk cari lagunya, ini sekedar info aja dan juga semoga mengedukasi. Bahaya sih liriknya, gak baik sih. Lagu ini udah setahun yang lalu dibuat dan udah dipublish. Udah setahun gue baru tahu ya. वास्ते जान भी दूं मैं गवाह मां भी दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं जन्नते सच कहूं छोड़ दूं. Kalau sekilas lagunya tuh enak ya, easy listening. वास्ते जन भी दूं मैं गवाह ईमान भी दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं बदले में मैं तेरी जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं तुमसे ज्यादा मैं ना जानूं तुमसे खुद को मैं जानूं तुमको बस मैं अपना मानूं मैया फासते जन भी दूं मैं खवा ईमान भी दूं kismatun ka lika mordu. Ternyata ketika tahu terjemahannya, la haula wala quwwata illa billah. Kita silakan search di Google ya terjemahannya lagu ini. Fasate jan bidu, aku akan memberikan hidupku untukmu. Oke lah ya. Mungkin di Indonesia juga kayaknya liriknya banyak yang bikin ya, pemusik ya atau musisi ya. Apapun aku lakukan demi untukmu, demi dirimu, hidupku akan aku berikan untukmu, gitu kan ya. Di sini nih. Mekava iman bidu, Mekava iman bidu. Artinya apa? Dan dengan senang hati aku rela kehilangan imanku untukmu. Ini lirik yang kedua ini sih. Ini menjadi perhatian. Megawa iman bidu. Jadi seseorang ini kan menceritakan orang yang cinta sama seseorang ya, seorang laki-laki atau perempuan itu suka sama pasangannya. Tapi yang jadi masalah adalah di sini dia rela kehilangan imannya ya, untuk si yang terkasih ini. Ini berbahaya dalam Islam. Ya, ini merusak akidah, merusak keimanan. Jelas, secara lisan kita ucapkan, secara hati kita rasakan ya, meskipun tujuannya untuk ini kan cuman halu doang, tapi kenyataannya inilah yang disebut propaganda, mempengaruhi alam bawah sadar sehingga membuat kita secara langsung atau tidak sadar akan mentoleransi. Toleransi dalam hal apa? Ketika kita mencintai seseorang berlebihan ya, tadi di awal udah dibuka dengan aku akan memberikan hidupku untukmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati salatku, inna sholati wa nusuki, salatku, ibadahku, wa mayaya, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Kemudian di lirik ini justru kita memberikan hidup kita untuk
orang yang kita cintai secara berlebih, halu, bucin kalau Indonesia, budak cinta. Bahaya ini secara keimanan, secara akidah ya. Hati-hati teman-teman untuk yang suka musik kemudian menganggap musik itu enak kok, nggak masalah, cuman musik doang gitu kan ya. Kenyataannya ini terucap dan di hati kita, pikiran kita semuanya nempel ya. Mungkin kita sering tahu ya musik-musik dari barat ya, propaganda Illuminati ya, kemudian Freemason dan sebagainya. Kita sangat aware, kita sangat perhatian terhadap propaganda musik-musik ini ya, bahwa ketika dibalik musiknya di reverse ada makna satanisme dan sebagainya. Kemudian artis-artisnya simbol-simbol Illuminati, Dajjal lah ya dan sebagainya. Tapi ini terang-terangan melalui media musik, dalam hal ini soundtrack film India, series, bahkan aku dengan senang hati akan melepaskan keimananku. Dajjal ini, auzubillah min dzalik. Itu kan seni, itu kan hiburan, itu kan musik. Bebas dong, bebas. Sebagai seorang muslim, muslimah tidak bisa bebas. Kenapa? Islam mengatur kehidupan kita. Kenapa? Karena seseorang yang mengharapkan surganya Allah itu tidak hidup dengan sesuka hati, harus diatur dengan aturannya Allah, bahwa Dajjal akan membawa sebuah keindahan, tapi sesungguhnya itu adalah neraka ya. Tapi Dajjal juga membawa api ya, atau kesengsaraan, tapi sesungguhnya itu adalah surga ya. Jadi di sini diberikan keindahan halu gitu, padahal sesungguhnya menyesatkan. Bahaya nih lagu ini. Kita lanjut lagi ya. Kismatu kalika moledu. Aku akan mengubah apa yang tertulis di nasib kita. Hebat banget. Subhanallah. Badle me teri jo khudai khud bide jannate sach kahu chor. Ini ngeri lagi nih. Jika Tuhan sendiri menawarkan aku surga, aku akan menolaknya. La haula wala quwwata illa billah. Pengen surga ya? Pengen surga kan ya? Berharap banget masuk surga kan ya? Di lirik ini, si penulis, saya nggak tahu penulisnya siapa, memberikan doktrin bahwa demi dia, kalaupun Tuhan menawarkan surga buat aku nggak akan mau surga itu. Aku tetap mau sama si dia. Nauzubillah min dzalik. Jika Tuhan sendiri menawarkan surga, aku akan menolaknya. Aku tidak tahu lebih banyak darimu. Ini bucin banget sih lagu sih. Kacau nih. Aku tidak tahu lebih banyak darimu. Aku tahu kau sebagai identitasku, hanya kau yang aku anggap milikku. Ya bla 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 bla. Oh, ini nih. Kau adalah mediaku untuk menjangkau dewa. Gitu ya intinya ya guys ya. Ini cukup bahaya sih musiknya ya. Jadi kalau dianggap seni itu kan bebas berekspresi, itu mungkin bahasanya kiasan, bahasanya bahasa puitis dan sebagainya. Tapi di sini terang-terangan kok ya, bukan misal seindah pelangi harum semerbak bunga yang kian membuat aku berbahagia karena engkau di sampingku, dan aku akan melewati lautan api, aku akan menujumu. Bukan seperti itu. Ini terang-terangan itu lirik-liriknya ya, bahwa kayak ini ditulis ya, aku akan memberikan hidupku untukmu, kemudian dan dengan senang hati aku akan melepaskan keimananku untukmu. Alhamdulillah. Kemudian juga jika Tuhan memberikan surga ya, aku akan menolaknya demi untuk bersamamu. Intinya gitu ya. Jadi jelas lagu ini berbahaya, menyimpang, merusak keimanan, akidah ya teman-teman. Boleh kita berseni ya, boleh kita menyukai sesuatu, tapi sadarilah bahwa yang kita sukai harusnya membawa kita kepada ridho Allah ya, kasih sayang Allah, menambah keimanan kita, bukan justru semakin menjerumuskan kita kepada murkanya Allah ya, jauh dari rahmat Allah ya. Apalagi identitas kita muslim. Saya berbicara ini sebagai seorang muslim dan punya tanggung jawab untuk saling mengingatkan, memberikan nasihat. Dan ini bukan hanya untuk satu musik ini ya, perhatian kita. Kenapa? Karena baik yang lalu, sekarang ataupun yang akan datang, media musik, film ya, video klip dan sebagainya akan banyak diwarnai
sesuatu yang mesti kita perhatikan, karena gunakanlah keilmuan kita dalam beragama. Ya. Ini seharusnya memotivasi kita untuk mendalami agama kita, ya, untuk mencintai agama kita, untuk mencintai para ulama, ya, menambah wawasan kita tentang keimanan, keagamaan kita. Ya. Kenapa? Karena untuk menghadapi tren-tren yang akan datang, nggak ada cara lain selain menggunakan ilmu atau kacamata agama. Kenapa? Kita nggak akan tersesat. Kenapa? Karena kita nggak bisa jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, dan kita berharap kita kan diakui menjadi umatnya Nabi, ya. Amin ya rabbal alamin. Maka teman-teman, hati-hati dalam bermedia atau menikmati sesuatu, menyukai sesuatu, menggemari sesuatu. Kenapa? Bisa jadi yang kita sukai berbahaya untuk keimanan kita, akidah kita, ya, bahkan untuk perilaku kita. Ya. Propaganda media itu bisa mempengaruhi kita secara pikiran, kemudian tingkah laku, keseharian, bahkan kita nggak menyadarinya. Contohnya, ya ketika kita mendengarkan musik keras, yang kasar, ya, yang kalimatnya kotor, maka keseharian kita akan terbiasa mengatakan itu, tingkah kita onar, urakan dan sebagainya. Bukankah kita punya sebuah keindahan yang bukan hanya keindahan dunia, tapi juga keindahan yang bisa kita ucapkan, kita hayati, kemudian menambahkan keimanan kita, kecintaan kita, yaitu Al-Quranul Karim.